Halo teman jiwa semuanya, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman-teman, episode kali ini kita akan membahas tentang makna. Tepatnya adalah tentang memberikan makna pada pekerjaan kita, apapun pekerjaan itu. Hal ini berawal dari beberapa tahun lalu saat saya ngobrol dengan salah seorang kawan. Beliau berkata, "Mbak Nurul, enak ya jadi Mbak Nurul. Mbak Nurul itu pekerjaannya dosen, bermakna, mendidik generasi, membangun generasi, sharing ilmu, berkembang terus, kemanusiaan, seperti itu." Saya merasa pekerjaan saya yang admin ini gitu-gitu aja, nggak ada maknanya, nggak ada dampaknya, nggak ada manfaatnya, seperti itu. Teman-teman perlu diketahui bahwa dalam psikologi ada yang namanya logoterapi. Logoterapi itu adalah suatu terapi psikologi di mana klien kami para psikolog menyampaikan keluhan mereka dan kami memberikan terapi berupa logoterapi. Intinya, sederhananya, logoterapi itu adalah terapi tentang makna, tentang meaning, tentang makna seperti itu. Jadi bagaimana memandang pernikahan mereka lebih bermakna, bagaimana memandang keluarga mereka lebih bermakna, pekerjaan seperti itu. Jadi intinya sederhananya sudah seperti itu. Tapi itu tidak bisa request ya. Jadi misalnya klien datang, Mbak psikolog, Kak psikolog, Bu psikolog, Mas psikolog, Pak psikolog, saya mau diterapi pakai logoterapi, itu tidak bisa seperti itu karena pemberian logoterapi hanya diberikan setelah asesmen berlangsung. Asesmen itu adalah suatu pengukuran psikologi, penggalian data, pengumpulan informasi seperti itu. Jadi setelah informasi tentang klien lengkap dan masalahnya sudah ditemukan akarnya, baru kita menentukan intervensinya atau treatmentnya, apakah memang tepat pakai logoterapi atau tidak. Poinnya apa? Poinnya adalah mari kita ibaratnya ya, analoginya ya, walaupun tidak seperti itu, tapi analoginya melogoterapi diri kita sendiri. Jadi kita membuat pekerjaan kita, aktivitas kita mereframe, membingkai ulang, memandang ulang pekerjaan kita, keluarga kita, aktivitas kita itu sebagai sesuatu yang bermakna. Itu kita ciptakan sendiri. Kita sendiri yang menggali makna apa, manfaat apa, dampak apa yang kita berikan melalui pekerjaan kita. Karena seperti Bunda Teresa sampaikan, tidak semua orang mampu melakukan hal-hal besar. Tidak semua orang mampu melakukan hal-hal besar, membuat dunia lebih baik, membangun orang, dan sebagainya. Dan itu nggak apa-apa, it's okay. Yang penting, kata Bunda Teresa, saat kita melakukan hal-hal kecil, kita lakukan dengan cinta yang besar. Kita lakukan dengan ketulusan. Kita lakukan dengan niat baik seperti itu. Jadi kita sendiri yang mencari makna. Contohnya adalah beberapa tahun lalu dari seorang mas-mas tukang fotokopian, saya memfotokopi suatu buku seperti itu dan juga menjilid jurnal-jurnal saya. Jadi saya rajin menulis jurnal untuk terapi dan sebagainya, my self therapy, my self development seperti itu, dan jurnal-jurnal itu saya jilid gitu dan beliau menjilidnya. Saya menyampaikan kepada mas fotokopian itu, "Mas, dijilid biasa aja, nggak usah dirapikan," gitu. Jadi kadang-kadang kalau menjilid kan digunting kanan kiri, diukur, dipenggaris seperti itu. "Nggak usah dirapikan mas, saya nggak butuh rapi-rapi. Jadi yang penting dijilid, di staples, dilakban," seperti itu. Mas itu tidak menghiraukan saya, cuma ya gitu aja. Tapi mas itu benar-benar mengukur, jadi jilitan sisi kanan dan sisi kiri itu diukur pakai penggaris, digunting pelan-pelan serapi sampai benar-benar rapi, presisi, rapi sekali dan mulus sekali jilitannya beliau gitu. Dan beliau setelah menjilid itu seret gitu, memandang skill sebentar gitu, dipandang-pandang, ditimang-timang jurnal jilitan saya. Rapi ya gitu. Jadi ada itu tafsiran saya terhadap ekspresi beliau dan juga body language beliau. Beliau puas gitu. Oh, kerjaanku bagus ya gitu. Jadi maknanya apa teman-teman? Kita bekerja itu bukan untuk bos kita, walaupun memang untuk bos kita ya, walaupun seperti, tapi actually mari kita bekerja utamanya diniatkan meskipun memang untuk bos kita, untuk instansi kita, untuk perusahaan kita, untuk organisasi kita, tapi mari kita bekerja tuh
bukan utamanya bukan untuk bos kita, bukan untuk instansi kita, bukan untuk perusahaan kita, bukan untuk klien kita, bukan untuk customer kita, bukan untuk konsumen kita, tapi untuk kita diri kita sendiri. Untuk mencapai kepuasan, self accomplishment, pencapaian diri bahwa kerjaku bagus seperti itu. Bahwa saya sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan saya dan kerjaku bagus seperti itu. Itu akan menimbulkan kepuasan batin, contentment dalam bahasa psikologinya. Jadi kita puas gitu seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu membanding-bandingkan pekerjaan ini, pekerjaan itu, pekerjaan itu gitu. Karena perlu diketahui bahwa membanding-bandingkan adalah pencuri kebahagiaan terbesar di dunia. Karena apa? Karena kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal kita lupa bahwa rumput tetangga hijau itu karena disirami dan kita perlu menyirami rumput kita sendiri gitu. Kita perlu memberi makna pada pekerjaan kita sendiri seperti itu. Dan teman-teman juga perlu memahami bahwa apapun pekerjaan kita, mari kita seperti kata Jordan B. Peterson. Jordan B. Peterson adalah psikolog dari Harvard University, menyampaikan bahwa kompetisi terbaik, membandingkan diri terbaik adalah bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita versi masa lalu. Jadi membandingkan diri kita sekarang versus diri kita di masa lalu. Apakah kita sudah bertumbuh? Apakah kita sudah lebih sabar? Apakah kita sudah lebih bijaksana? Apakah kita sudah lebih giat? Apakah kita sudah lebih bersyukur? Apakah cara ngomong kita sudah tidak emosional? Apakah cara bergaul kita sudah lebih mingle? Seperti itu. Jadi membandingkan diri itu bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita di masa lalu. Seperti apa kita itu menurut Bapak Jordan B. Peterson, Profesor Jordan B. Peterson, psikolog dari Harvard University. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu logoterapi itu bukan real empiri logoterapi diri sendiri itu enggak, tapi perlu menerapkan mengambil inspirasi dari logoterapi, mencari makna sendiri dalam pekerjaan kita, hubungan kita, persahabatan kita dan sebagainya. Semoga. Jadi kita perlu belajar teman-teman, kita perlu belajar mencari sendiri, memaknai sendiri pekerjaan kita. Seperti apapun itu, bagaimanapun itu. Misalnya admin. Admin memang kalau dibandingkan dosen itu akan berbeda karena dosen men-sharing ilmu, mendidik dan sebagainya. Tapi kalau kita mencari makna sendiri, mencari dampak positif sendiri, memaknai dengan capability kita sendiri, itu kita akan tahu bahwa fakultas universitas tanpa tenaga pendidikan, tanpa admin, perusahaan tanpa admin itu tidak akan berjalan lancar. Jadi admin itu membantu proses struktur, membantu lebih terstruktur, lebih terorganisir, semua kebutuhan tersedia, semua data-data tersusun rapi. Jadi kita tahu peran kita cukup bermakna tanpa perlu validasi, tanpa perlu apresiasi, tanpa perlu wah dari orang lain. Cukup kita sendiri bahwa aku bekerja itu untuk membantu. Jadi bankir kok misalnya pegawai bank, bankir itu berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan keuangan, itu kok dibandingkan dengan psikolog, dokter, dosen, itu memang tidak berdampak secara kemanusiaan, tidak bermakna sosial kemanusiaan. Tapi tanpa pegawai bank, tanpa bankir, itu keuangan kacau. Kita akan tidak memiliki tempat untuk menyimpan uang, mengoperasikan keuangan dengan aman. Siapa yang akan membantu kita dalam menyimpan uang, menata finansial, saving, investment, dan sebagainya. Seperti itu. Bapak-bapak, mas-mas Gojek, itu kelihatannya kurang dipertimbangkan bila dibandingkan dokter, bankir dan sebagainya, polisi dan sebagainya. Tapi tanpa bapak-bapak Gojek, mas-mas Gojek, kita akan kesulitan untuk menuju suatu lokasi apabila kita berhalangan naik kendaraan sendiri. Atau kita akan kesulitan menuju suatu tempat untuk suatu acara apabila kita memang tidak bisa mengendarai motor atau mobil sendiri.
Jadi keberadaan mas-mas Gojek, bapak-bapak Gojek itu sangat membantu. Jadi mari kita belajar dan membiasakan diri mencari makna sendiri, memaknai sendiri. Karena apa? Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa Bunda Teresa menyampaikan, tidak semua orang diciptakan, ditakdirkan untuk melakukan hal besar. Dan itu nggak apa-apa, it's okay. Yang penting saat kita melakukan hal kecil, hal sesederhana apapun itu, kita lakukan dengan cinta yang besar. Bermanfaat, salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.